Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ada beberapa penelitian mungkin yang bisa menjadi pelajaran dan pengingat bagi kita ya. Pertama, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman kita, Fitriani dan kawan-kawan di Fakultas Perawatan Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara. Beliau meneliti bagaimana efek zikir terhadap keadaan stres pada penderita cancer stadium lanjut. Jadi cancer yang memang sudah end stage dibilangnya begitu ya. Nah, beliau meneliti satu kelompok diberi perlakuan untuk berzikir, satu kelompok adalah kelompok kontrol. Jadi 49 diberi intervensi zikir. Zikirnya itu apa? Zikirnya itu la ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebanyak 33 kali berturut-turut selama 30 menit. Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut efeknya adalah bagi mereka yang berzikir, maka tingkat kenyamanan pasien end stage itulah yang cancer itu ya, tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi. Yang kedua adalah pasien ternyata lebih rileks. Dan yang ketiga, pasien makin merasakan kedekatan dirinya kepada Allah. Itu dari zikir yang 30 menit. Kemudian ada penelitian selanjutnya, yaitu dari IAIN Malikus Saleh, Dok Sumawe, dan Fakultas Teknik Universitas Syahkuala. Diteliti oleh Pak Iskandar dan kawan-kawan yang berjudul The Effect of Zikrullah on Brain Health According to Neuroscience. Beliau meneliti bagaimana orang-orang yang zikrullah gitu ya, direkam gelombang otaknya. Gelombang otak apa aja yang muncul yang dominan. Ternyata kalau dari penelitian beliau, mereka yang berzikir, zikrullah, memiliki gelombang alfa yang lebih dominan dibandingkan dengan mereka yang tidak berzikir. Perlu diketahui bahwa mungkin gelombang alfa itu berkaitan dengan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan begitu ya. Jadi ketika orang bahagia, orang tenang, orang tentram, orang merasa nyaman, maka gelombang alfa itu lebih dominan. Nah, kemudian juga penelitian berikutnya yang dilakukan di UIN Sumatera Utara nih ya, di UIN Sumatera Utara. Beliau melakukan tinjauan, kali ini studi literatur mekanisme zikir terhadap kesehatan. Yang diteliti adalah respon imun. Nah, dari studi literatur yang beliau kemukakan bahwa ternyata berzikir itu bisa menurunkan respon stres. Dan ketika respon stres itu menurun, maka aktivasi dari HPA atau hypothalamic pituitary adrenal axis, dimana kalau aksis ini biasanya teraktivasi kalau pada orang yang stres, orang gelisah, orang galau gitu ya, maka ada hubungan antara otak ya dengan kelenjar yang ada di pinggang kita di suprarenal yang akan menghasilkan hormon kortisol, adrenalin, noradrenalin. Dan hormon itulah ternyata mensupresi atau menurunkan respon imunitas. Jadi dengan zikir ternyata aksis dari HPA itu aktivasinya menurun. Kemudian juga dengan zikir juga ternyata bisa meningkatkan pengeluaran hormon beta endorfin, oksitosin, dan dopamin. Pantas saja janji Allah di dalam Al-Quran dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikril tatma'innul qulub. Nah, sesungguhnya ya, hati manusia itu akan tentram dengan zikir. Dan ternyata dengan zikir Allah anugerahkan berbagai macam hadiah berupa perubahan biomekanisme yang ada di dalam tubuh sedemikian dahsyatnya, sehingga salah satu keuntungannya adalah peningkatan sistem imun. Apa dan bagaimana insya Allah nanti malam kita bahas di acara bersemi ya, 19.30 sampai 21.00 WIB. Mudah-mudahan nanti kita ada ada peluang untuk menyimak dan sharing bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.